Pemerintah Prabowo ini akhirnya menegaskan bahwa memang PPN 12% ini hanya untuk barang-barang mewah, artinya memang ditargetkan untuk kelas-kelas atas begitu ya. Nanti kita akan elaborasikan sebenarnya apa sih pertimbangannya dan juga bagaimana nanti penerapannya. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu polling di Instagram, di mana pertanyaannya adalah bagaimana respons netizen terhadap kado awal tahun dari Prabowo. PPN gak jadi naik, sampai diskon listrik. Happy banget atau masih kurang nih? 52% memilih happy banget, kemudian 48% oke sih tapi masih kurang. Ya 50-50 lah ya. Kemudian kita lihat tadi Instagram, sekarang kita lihat di X pollingnya. Nih biasanya tadi kan X pesimis nih, kita lihat hasilnya. Nah bener kan? Netizen X nih ya, benar-benar kado awal tahun dari Prabowo PPN gak jadi naik sampai diskon listrik. Yang happy banget cuma 26%, sisanya 74% oke sih tapi masih kurang. Dikasih hati minta jantung kayaknya ya. Selanjutnya kita juga lihat tadi kan secara persentase begitu ya berkaitan dengan happy atau enggak sih sebenarnya dengan keputusan ini. Sekarang kita selanjutnya akan melihat komentarnya nih dari netizen. Kita lihat dari komentar yang pertama dari berita kado awal tahun baru Prabowo tak terdampak kelas menengah bawah tak terdampak PPN 12%. Kita lihat di komentar yang pertama dari @lets.godigi. Salah satu berita baik di hari pertama 2025. Kemudian kita lihat ke komentar yang selanjutnya @dekareva. Kado mah ya turun dari 11% ke 10% atau bahkan 8%. Gak jadi naik doang disebut kado. Waduh, ini nih dikasih hati minta jantung nih enggak ya. Tapi nanti kita akan bahas juga berkaitan dengan hal tersebut. Kita lihat komentar selanjutnya @hanafia prianto. Telat mbah, di pasar udah naik semua harganya. Bener sih ini karena kalau kita lihat sosialisasinya mepet banget, nanti kita juga bahas soal ini. Kita lihat komentar selanjutnya. Mudaraka. Mau naik 20% percuma kalau korupsi tidak ditindak tegas. Setuju, mudaraka. Oke kita mulai ya begitu. Oh ini masih ada nih komentar yang terakhir kita lihat ya. Dari @nubezhafran. Yang udah-udah sih dikasih yang manis-manis dulu, pahitnya belakangan. Kita lihat ya. Dimulai dari perspektif yang pertama terlebih dahulu berkaitan dengan stance dari redaksi dulu deh. Kira-kira sebenarnya dari formulasi ini kan cukup kompleks begitu ya. Multiplier effect-nya juga sebenarnya terukur tapi tetap balik lagi cukup kompleks. Setujukah dengan apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah pada saat ini? Dan mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa CNBC Indonesia kira-kira apa yang akan terjadi dengan penerapan kebijakan baru ini? Silakan Mas Said. Ya sebenarnya mungkin ini kebijakan yang win-win yang diambil oleh Pak Prabowo ya gitu. Di satu sisi memang kan ada kebutuhan pendanaan yang cukup besar di tahun ini ya. Di tahun 2025 ini mengingat juga jumlah utang jatuh tempo juga cukup besar ya, hampir 800 triliun. Belum lagi pendanaan untuk program-programnya Pak Prabowo gitu ya. Namun di sisi lain juga daya beli masyarakat juga kan belakangan juga cukup terhimpit ya gitu. Ditambah lagi juga kondisi ekonomi baik domestik maupun global juga perkembangan tidak begitu menggembirakan gitu sehingga membuat kaum kelas menengah bawah ini juga masih agak struggling lah gitu ya. Nah mungkin win-win solution diambil ini ya menurut saya sih cukup tepat ya, saya pribadi nih mungkin ya. Mungkin nanti Hadijah bisa menambahkan gitu ya. Paling tidak mungkin yang istilahnya orang-orang yang lebih kaya ini cobalah mensubsidi yang kalangan-kalangan kelas menengah seperti berarti memang saya, benar gitu ya. Kalau kok gitu Mas Said? Mas Said kan kelas menengah sangat atas. Menengah sedikit atas gitu ya. Tapi berarti benar ya bahwa kalau dilihat dari formulasinya kalau kita analisis ya memang ini adalah sistem subsidi silang begitu secara tidak langsung mungkin iya gitu ya. Kan? Secara tidak langsung mungkin iya gitu dari ya. Tarif air yang naik setelah penggunaan lebih dari 20 meter kubik gitu yang masyarakat nggak terlalu banyak yang tahu begitu. Kemudian penerapan listrik yang kena adalah yang di atas 2200 volt ampere begitu. Berarti kan memang yang ditargetkan bayar lebih banyak adalah kelas atas. Betul begitu Mbak Dije? Betul, di sini pemerintah tampaknya harus mengalah quote unquote gitu. Dan yang menarik adalah pemerintah tuh tidak hanya membatalkan
penerapan PPN 12% kepada barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat menengah dan menengah bawah serta masyarakat kecil, tapi juga mempertahankan insentifnya yang telah diumumkan di bulan Desember lalu ya. Nah ini sebetulnya yang menurut kami justru di sini kekuatannya, karena saat ini memang daya beli masyarakat memang tengah dihadapkan dengan kondisi yang sebetulnya tidak oke. Tidak oke di lokalnya sendiri. Kita sebelumnya tahun lalu kita melihat banyak PHK. Kemudian ke depannya kita lihat juga kondisi di ekonomi Indonesia sendiri kemungkinan pertumbuhan 5% juga agak sulit dicapai di tahun 2025. Kemudian juga ketika di awal tahun saat pemerintah menyatakan akan menerapkan waktu itu akan menerapkan PPN 12%, sebenarnya kita juga lihat di awal tahun itu harga barang akan meningkat karena ada bertepatan dengan momentum Ramadan dan Lebaran. Nah ini kan otomatis efek yang berat jika PPN akhirnya tadinya diterapkan di 12% gitu di awal tahun ini. Jadi saya rasa ini keputusan yang bijak dan mengarah kepada kelompok tertentu, yakni di sini kelompok menengah atas. Ini juga sebetulnya ya lagi-lagi memang harus ada yang dikenakan, karena kan ini sudah masuk ke dalam undang-undang UU HPP. Nah, otomatis pemerintah harus menjalankan ini sesuai dengan amanat undang-undang, dan di sini yang dikalahkan adalah kelompok menengah atas yang dianggap masih memiliki kemampuan daya beli sekarang dan ke depannya. Nah, ini termasuk keputusan yang tepat saat ini, tetapi pemerintah juga harus waspada. Karena ke depannya juga kondisi ekonomi global juga kurang oke, kondisi ekonomi di lokal kita juga untuk tumbuh 5% juga tantangannya berat, sehingga kita juga mempertanyakan apakah daya belinya orang kaya di sini, apakah mereka akan terus belanja, akan cukup kuatkah untuk nalangin berarti untuk nalangin. Nah ini juga jadi concern kita. Kemudian juga penerimaan negara, berarti ketika pemerintah memutuskan 12% hanya dikenakan untuk barang mewah saja, berarti target semula yang dikatakan 75 triliun untuk penerimaan dari kenaikan PPN 12% di tahun 2025 kemungkinan tidak tercapai. Berarti kan mungkin akan berkurang 50% lebih dari target tersebut. Betul. Nah itu artinya pemerintah harus mencari sumber pendanaan, sumber penerimaan untuk APBN di tahun ini. Nah ini apa yang harus pemerintah lakukan di tahun ini? Oke, baik. Kalau kita bicara berkaitan dengan penerimaan negara, kita kalau mau realistis ya, nggak terlalu ngaruh banget ke kehidupan sehari-hari begitu. Makanya akhirnya netizen atau warganet banyaknya komentarnya bukan kayak gimana nih nanti penerimaan negara kita, tapi pertanyaannya adalah kita sebutkan saja tadi ada salah satu komentar yang saya baca. Jadi iPhone 15 Pro Max harganya naik atau enggak? Samsung S25 PPN ini kena PPN 12% atau enggak? Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah berkaitan dengan sosialisasi. Kalau berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu primer, semua sudah tahu bahwa nggak kena gitu ya. Yang lebih dipertanyakan adalah yang itu tadi, yang tersier, begitu, yang sekunder. Gimana sih nasibnya komoditas-komoditas ini tuh naik, yang naik mana, yang enggak, yang mana? Mungkin nanti boleh dibantu grafisnya ditunjukkan apa sih sebenarnya yang disampaikan lewat website resmi pemerintahan berkaitan dengan apa saja sih komoditas-komoditas yang terkena kenaikan PPNBM begitu. Salah satunya sebenarnya yang perlu diperhatikan dan juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara luas adalah mobil. Karena kan mobil ini kan kena PPNBM begitu ya. Bahkan mobil LCGC pun tergolong kena PPNBM. Berarti kan apakah memang kena kenaikan atau seperti apa, ini perlu disosialisasikan. Kalau kita lihat di sini apa pertimbangan penerapan PPNBM. Kemudian kita lihat di mana pertimbangan dari pemerintah itu adalah berkaitan dengan keadilan beban pajak tadi itu ya. Gimana sih kelas menengah, kelas atas, kelas bawah ini supaya lebih adil. Kemudian pengendalian konsumsi barang mewah, kemudian perlindungan terhadap produsen kecil dan tradisional, dan juga pengamanan penerimaan negara, yaitu tadi. Kita lihat ke slide selanjutnya penjelasannya apa sih yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nih dia yang paling penting, daftar barang yang dikenakan PPNBM.
Yang pertama adalah kendaraan mewah. Ini kendaraan mewah bisa di searching ya di Google apa saja sih yang termasuk mewah. Kalau tadi kita sempat riset dilihat dari CC ya. Kemudian kapal pesiar, kemudian private jet, kemudian hunian mewah, balon udara, senjata api, dan peluru kecuali untuk keperluan negara. Ini yang kita lihat dari website resmi dari website resmi Kemenkyu dan juga dari Dirjen Pajak. Inilah yang akhirnya disosialisasikan. Tapi kalau saya sih melihatnya ini ya balik lagi jadinya pertanyaannya adalah iPhone 15 Pro Max kena atau enggak gitu kan. Jadi harusnya lebih spesifik begitu ya. Betul. Kemudian kita lihat lagi barang kena pajak yang tergolong mewah, bukan barang kebutuhan pokok. Yang primer berarti kan nggak kena kan. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Itu tadi ya penjelasan yang sudah disampaikan oleh pemerintah lewat website-website resmi pemerintahan. Mas Ai, pertanyaannya adalah kalau udah diumumkan seperti ini, tambah lagi yang lagi rame dibicarakan adalah berkaitan dengan diskon tarif listrik, kira-kira multiplier effect yang akan terjadi mungkin di kuartal 1 2025 itu apa? Apakah memang benar langsung jor-joran nih daya beli masyarakat kita? Sebenarnya itu Kak Dia, kuncinya adalah di tahun 2024 itu kan dari second half sampai akhir tahun itu kan memang kita ada masalah daya beli ya. Jadi banyak kelas menengah yang sudah mantap makan tabungan dan juga daya belinya semakin melemah gitu ya. PHK gitu ya, cari kerja susah gitu ya. Nah memang di awal tahun ini memang harus ada insentif-insentif yang diberikan ya, terutama kepada kalangan kelas menengah dan kalangan kelas bawah gitu ya. Nah salah satunya adalah diskon tarif listrik ini, karena listrik ini juga hajat hidup orang banyak nih gitu ya. Siapa yang nggak pakai listrik? Iya betul, dan cukup lumayan kos untuk listrik itu kan per bulan gitu. Dengan adanya diskonnya 50% gitu ya, walaupun diskonnya bukan dari sisi cashback ya, tapi juga KWH-nya lebih naik gitu ya ketika kita beli itu. Tapi ini menurut saya sangat membantu sih gitu. Mungkin insentif-insentif seperti inilah yang dibutuhkan gitu oleh kelas menengah dan kelas bawah supaya mereka bisa survive gitu sampai nanti keadaannya kembali normal. Apalagi sekarang ini kan sudah hamin 2 bulan kurang lebih menjelang Ramadan yang biasanya juga tingkat konsumsi itu akan jauh lebih tinggi gitu ya, terutama Imlek juga. Iya, Imlek juga untuk kebutuhan makanan biasanya, belum lagi nanti untuk mudik dan lain sebagainya. Jadi memang perlu ada insentif-insentif yang memang lebih tepat sasaran gitu ya. Betul. Baik itu subsidi BBM misalkan gitu ya, atau mungkin nanti kan katanya juga akan ada mulai makan bergizi gratis gitu ya di Januari ini, ya itu juga mungkin sedikit banyak mengurangi lah gitu. Tinggal nanti kita harus kawal implementasinya. Semoga nggak ada yang menyimpang, nggak ada kebocoran-kebocoran gitu ya. Dan semoga ada lagi nanti insentif-insentif lain yang mungkin bisa mendorong konsumsi rumah tangga dari domestik sendiri. Karena ini penting, karena kan pertumbuhan ekonomi kita 60% mungkin didorong oleh konsumsi domestik gitu. Jadi kalau konsumsi domestiknya terkontraksi, ya gimana kita mau ngejar 8% gitu ya, 5% aja mungkin agak sulit gitu. Nah ini makanya yang menjadi PR pemerintahannya Pak Prabowo, gimana caranya mengungkit kembali konsumsi domestik, di samping sisi lain juga menggenjot aliran dana investasi dari asing ke Indonesia. Gitu. Oke, sebenarnya kalau dari pembicaraan kita tadi juga tadi saya sempat berdialog dari perspektif pengusaha, ini agak tricky jadinya kan, memang istilahnya ada beberapa fokus yang harus dipilih begitu. Mulai dari ya itu tadi, yang pertama adalah menjaga daya beli masyarakat itu tadi supaya tetap tinggi dan juga adil dari kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Kemudian penerimaan negara juga harus tetap dijaga supaya proyek-proyek strategis tetap bisa berjalan. Dan di sisi lain juga jangan sampai ada korupsi atau yang tadi Mas Tai bilang kebocoran-kebocoran. Nah ini kan fokusnya susah-susah nih. Istilahnya kan pemerintah harus memilih mana yang menjadi prioritas. Mbak Diji sebenarnya apa sih yang harus diselesaikan dulu dari beberapa problem atau beberapa tantangan persoalan ini? Iya, sebenarnya yang harus diselesaikan dulu kalau kita lihat dari sisi kita sebagai masyarakat tentunya kita akan bilang daya beli dulu. Begitu juga pengusaha pasti bilangnya daya beli dulu karena mereka juga memerlukan daya beli masyarakat agar produknya laris gitu. Nah sementara itu kalau dilihat dari sisi pemerintah sebenarnya mereka harus mampu bisa menerapkan semuanya secara bersamaan sekaligus serentak gitu. Nah ini maka dari itu diperlukan memang koordinasi pemerintah yang kuat untuk menerapkan ini. Jadi kita nggak bisa juga bilang harus menyelamatkan
daya beli, kemudian si penerimaan negara diabaikan gitu. Karena penerimaan negara ini sebenarnya ketika dipatok untuk tahun 2025, penerimaan negara itu bukan hanya untuk sepanjang 2025 saja, tetapi ada sustainability-nya untuk kedepannya gitu. Nah ini seperti apa? Dan kita lihat ke belakang, baru saja Sri Mulyani bilang di 2024 penerimaan negara kita juga tidak tercapai. Berarti kan ini ada kedodoran dong yang harus dikejar di tahun 2025 ini. Kemudian ada juga kebutuhan untuk pembiayaan utang, pembayaran utang di 2025 ini harus ditutup oleh pemerintah. Dan jika jika daya belinya rendah, otomatis penerimaan pajaknya, PPh-nya juga bisa terancam. Nah ini nggak bisa kita harus memilih salah satu yang mana, tapi harus melakukan secara bersama-sama. Formulanya tuh harus tepat.